Namo Buddhaya, anak semua, selamat pagi, semoga sehat semua. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang watak atau carita. Nah, watak atau carita ini sering kita jumpai di dalam diri kita masing-masing, cuma yang bisa mengerti watak kita yang dominan itu yang mana adalah diri kita sendiri. Makanya setelah dijelaskan ini, kalian harusnya merenungkan yang mana sifat yang pas sesuai dengan kita. Di dalam kita mempraktikkan meditasi, kita juga harus menyesuaikan yang namanya watak atau carita yang harus kita latih dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah raga carita. Raga carita adalah watak atau kebiasaan kecenderungan terhadap objek-objek tubuh yang menyenangkan. Misalnya, tiap hari itu yang mau diurusin adalah fisik atau tubuh. Ya, hari ini saya udah cantik atau belum? Ya, bibir saya udah merah belum? Ya, sedikit-sedikit ntar lagi ngaca, ya kan? Nah, rambutnya gimana? Nah, tiap hari, tiap menit yang diurusi adalah tubuh. Itu adalah termasuk watak raga carita. Ya, mungkin ada juga yang jerawatnya muncul. Nah, kemudian dia pencetin terus gitu kan. Aduh, kenapa ini bisa muncul jerawat? Mendingan saya nggak usah sekolah lah, malu misalnya. Itu raga caritanya sangat dominan. Jadi kalau ada orang yang memiliki watak raga carita ini, nanti dia harus meditasi, ya meditasi dengan objek merenungkan daripada 10 asubha atau mayat atau kekotoran tubuh. Misalnya mayat membiru, ya mayat membengkak, keluar belatung, sehingga akhirnya dia tidak terikat sama tubuh. Kemudian yang kedua adalah dosa carita. Dosa carita adalah watak membenci. Tak ada masalah apa-apa tiba-tiba marah, ya kan? Kemudian ketika jumpa orang lain langsung sikapnya tidak baik. Ada muncul rasa tak suka. Setiap ketemu orang nggak ada yang disukainya. Nah, ini adalah termasuk watak dosa carita. Bagaimana kalau punya watak dosa carita? Ketika punya watak dosa carita, maka kita harus mengembangkan meditasi cinta kasih atau meta, karuna atau mudita UPK. Ini adalah bagian 4 kediman luhur. Kemudian juga bisa menggunakan objek warna hijau, putih, kuning. Tapi kalau menurut saya adalah yang tepat adalah mendingan hijau atau putih daripada merah. Merah kalau nggak hati-hati juga bisa memunculkan malah menjadi marah. Yang selanjutnya adalah moha carita. Moha carita adalah watak kegelapan batin atau watak kebodohan. Belajar apapun tak masuk, ya dikasih pengetahuan apapun nggak ngerti. Bahkan yang sangat bahayanya adalah ketika ia melakukan kesalahan atau kejahatan sampai dia tidak mengerti. Di depannya ada orang yang jatuh dan berdarah-darah misalnya kan. Kemudian dia tidak ngerti, ini diapain ya? Oh ini orang jatuh ya, sampai nggak ngerti. Ini adalah termasuk kegelapan batin. Kemudian udah tahu di depannya ini ada anak kecil yang jatuh yang wajib kita tolong. Ya. Ngapain kok misalnya ada orang lain yang nolong, kenapa dia kok nolong? Sampai dia nggak ngerti kebaikan pun dia tidak mengetahuinya. Ini bahaya, moha carita. Yang tidak bisa mengerti apapun, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka kalau dia mau meditasi, dia menggunakan objek, ya, menggunakan objek keluar masuknya napas atau anapanasati. Sadari napas masuk, sadari napas keluar. Napas masuk, napas keluar. Itu yang harus dilatih. Kemudian yang selanjutnya adalah witaka carita, watak khawatir, ya suka mikirkan yang belum terjadi dan yang sudah terjadi selalu dipikirin khawatir. Misalnya nanti mau ulangan, jangan-jangan saya nggak bisa. Nah, misalnya mau keluar malam, nah, nanti jangan-jangan ada perampok, jangan-jangan dan ini selalu khawatir. Misalnya mau ke wihara, nah, nanti terlalu malam, saya menjadi besok kalau mau sekolah telat misalnya. Nah, selalu khawatir mikirkan yang belum terjadi. Perasaan khawatir ini juga objeknya adalah anapanasati, ya menyadari keluarnya masuknya napas. Kemudian yang kelima adalah sada carita. Ini di sini adalah watak. Sebetulnya di sini sada carita bukan berarti buruk, juga baik. Asalkan keyakinannya adalah keyakinan yang baik. Ya, orang yang mudah percaya
orang yang tidak memiliki keteguhan hati itu juga bahaya. Apalagi seorang wanita, ya, dijanjiin ini, janjiin ini, langsung percaya, kemudian ditinggalin. Ini juga bahaya. Makanya kita orang yang punya watak sada carita ini misalnya harus merenungkan Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati di dalam meditasi. Supaya dia ada mengenal yang namanya ehipasiko di dalam Dhamma Nusati itu kan ada ehipasiko, opanaiko, pacata meditabo. Salah satu sifatnya adalah supaya kita kalau menerima informasi itu jangan langsung percaya, jangan langsung yakin. Tapi harus diteliti, harus ditelaah, ini benar apa tidak. Nah, kemudian watak yang keenam adalah budi carita. Ini watak cerdas. Ya. Orangnya pintar, dapat menyerap semua ilmu, belajar sebentar mengerti. Tetapi ada juga negatifnya. Terkadang orang yang terlalu pintar itu sembrono atau ceroboh. Wah, itu kan pelajaran yang gampang. Saya nggak usah baca tahu itu. Saya nggak, nanti besok besok ulangan misalnya ulangan matematika kan rumusnya hanya itu aja, sepele itu. Nah, ini adalah orang yang ceroboh. Atau mungkin membuat tugas yang ditugaskan Pak Wid misalnya nanti akan ujian praktek nyanyi misalnya. Nyanyi gampang tuh. Kan saya terbiasa kok nyanyi di WC, di toilet gitu. Suara saya bagus juga kok. Nah, tanpa berlatih akhirnya dia dan tidak menguasai lagunya, tiba-tiba harinya udah waktunya untuk ngumpul tugas. Nah, akhirnya apa? Dia ceroboh, akhirnya hasilnya menjadi tidak baik. Bagaimana kalau ada orang yang ceroboh, meditasinya apa? Meditasinya adalah ya, satu lagi. Nih, meditasinya adalah merenungkan Maranusati, yaitu tentang bagaimana sifat-sifat tubuh ini suatu saat akan eh, hancur atau bisa mengalami kelapukan sehingga dia menjadi tidak sombong ya dan akhirnya dia mau belajar mengikuti alur dengan baik walaupun pintar dia tidak pernah ini loh saya yang paling pintar. Nah, ini mengurangi kesombongan dengan merenungkan Maranusati sifat-sifat tubuh ini pada hakikatnya adalah akan hancur. Selanjutnya anak ada manfaat atau faedah dari meditasi. Nah, bagi orang yang selalu sibuk, meditasi itu akan menolong dia membebaskan diri dari ketegangan dan mendapatkan relaksasi atau pelemasan. Jadi rileks, tenang. Jadi ketika yang kalian punya karakter atau watak tadi, meditasi itu juga dapat membantu kita menjadi tenang, tidak tegang, kemudian selalu menghadapi persoalan itu dengan tanpa tergesa-gesa. Kemudian bagi orang yang sedang bingung, ya meditasi akan menolong dia menenangkan diri dia dari kebingungan dan mendapatkan ketenangan yang bersifat sementara maupun yang bersifat permanen. Sementara itu kalau dia tidak latih ya bersifat sementara, tapi kalau dia sering latih meditasinya maka akan bertahan lama. Kemudian samping itu juga meditasi juga dapat membantu bagi orang yang punya banyak problem atau persoalan ya yang tidak putus-putusnya. Meditasi akan menolong dia untuk menimbulkan ketabahan, keberanian, membangkitkan kekuatan mengatasi persoalan tersebut. Karena pada hakikatnya hidup ini kan duka ya. Kenapa duka? Karena anicca, karena perubahan. Ada anicca, ada perubahan, menimbulkan duka karena hidup ini sesungguhnya adalah anatta. Tak ada yang kekal dan tak ada yang memiliki inti. Nah, ini salah satu dari manfaat-manfaat tadi ya, manfaat atau faedah meditasi. Makanya meditasi itu sangat penting. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini dan saya akhiri. Namo Buddhaya.